Saat ini kelas Maki sedang melakukan persiapan festival di mana Amami ditugaskan sebagai penanggung jawab warna. Amami dengan semangat memberikan arahannya, sedangkan Maki dan Asanagi sedang sibuk memilih gambar apa yang harus mereka gunakan. Maki sangat kagum dengan kemampuan gambar dari Asanagi. Asanagi juga tampak sudah memutuskan gambar apa yang akan ia pilih. Meskipun menurut Maki banyak gadis yang kurang menyukainya, Asanagi pun sedang memilih warna apa yang tepat untuk membuatnya menjadi gambar mozaik. Dan Amami datang membawa 2 buah kantong. Asanagi bingung apa yang dilakukan Amami di sini. Rupanya Amami datang membawa kaleng bekas yang sudah ia kumpulkan. Maki dan Asanagi mengecek kaleng seperti apa yang Amami bawa, sedangkan Amami malah terdistraksi dengan buku manga yang Asanagi pegang sebelumnya. Maki dan Asanagi sedang sibuk memilah kaleng apa saja yang akan digunakan, tapi Amami malah asik membaca manga yang membuat Asanagi kesal. Amami bertanya apakah gambarnya akan diambil dari manga ini dan bertanya soal desainnya. Asanagi berkata kalau ia belum selesai membuat desainnya. Amami berkata kalau ia ingin mencoba membuatnya. Maki ingin menyampaikan kalau draftnya sudah ada, tapi Asanagi malah mempersilahkannya, yang membuat Maki bingung. Asanagi sendiri juga tak tahu kalau Amami bisa menggambar. Amami mengatakan kalau ia tak yakin, tapi ia mendapatkan semacam pemahaman dan ia menggambar dengan cepat dan hasilnya sungguh di luar dugaan. Asanagi tak menyangka kalau hasilnya akan sebagus ini, padahal Amami baru saja membaca manganya. Asanagi memutuskan untuk menggunakan gambar ini saja, yang membuat Maki bertanya apakah tak masalah. Tapi tampaknya Asanagi terburu-buru dan menyerahkan sisanya ke Maki. Amami juga bertanya soal warnanya dan itu bisa dimintai tolong ke Nina. Maki mencoba menahan Asanagi, tapi tampaknya Asanagi sangat kesal dan ingin kabur dari sana secepatnya dan berkata apakah ia bisa membantu yang lain atau tidak. Setelah itu Asanagi pergi meninggalkan Maki dan Amami. Ketika Maki dan Amami berdua, Amami meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya dan pada akhirnya ia melimpahkan semua masalah itu ke Asanagi Umi. Amami selalu merasa bersalah karena sudah membuat masalah bagi Asanagi dan Maki. Amami berkata kalau Asanagi itu benar-benar anak yang baik. Maki juga sangat sibuk akhir-akhir ini. Amami berkata kalau Asanagi Umi adalah pangeran baginya. Amami sudah bersama Asanagi sejak mereka SD, tapi ketika mereka masuk SMA, Asanagi tampak sedikit berubah. Amami teringat kalau tiba-tiba saja Asanagi mengambil ujian masuk sekolah lain dan itu membuat Amami menjadi panik, yang membuat Maki tak menyangka kalau itu adalah keputusan yang tiba-tiba. Amami berkata kalau ia selalu berempat dengan gadis lain sejak SMP dan mohon untuk tak memberitahukan soal ini ke Asanagi. Amami sekarang merasa bahagia karena ia bisa menikmati festival budaya bersama Asanagi lagi. Maki yang melihat itu pun teringat saat pertama kali melihat mereka berdua. Maki kira itu adalah bentuk teman sejati dan berharap ia juga punya yang semacam itu. Tetapi di ruang fotokopi, Asanagi sedang membuat cetakan gambar yang sudah Amami gambar sebelumnya dan teman-teman kelas lainnya datang menghampiri Asanagi. Mereka sangat kagum dengan gambar yang hasilnya luar biasa itu. Asanagi berkata kalau itu adalah buatan Amami dan membuat mereka kaget tak menyangka. Mereka merasa kalau Amami adalah gadis yang luar biasa. Kedua gadis itu tampak sedikit gugup dan berkata kalau ia berterima kasih atas apa yang Asanagi lakukan saat itu, dimana hanya Asanagi lah yang bisa menenangkan Amami yang sedang marah. Rasanya seperti hanya Asanagi yang dibutuhkan Amami, tapi itu tak membuat Asanagi bahagia mendengarnya dan mencoba menyangkalnya. Dan saat ini Umi kesulitan karena Asanagi memaksanya untuk membuat gambar yang lainnya. Tapi Amami senang karena ini mengingatkannya ketika masih SD dulu, di mana mereka bermain cat air. Juga bicara soal festival budaya, Amami teringat kalau Sanae dan Mana juga selalu ikut bersama mereka sejak upacara kelulusan. Itu membuat Asanagi terdiam dibuatnya. Terasa seperti kenangan yang tak menyenangkan, di mana bagi Amami, Asanagi adalah orang yang terpenting dalam hidupnya. Besoknya, ketika di sekolah, Asanagi dan Amami yang terlihat kelelahan membawa desain terbaru mereka, tapi yang lainnya khawatir dengan mereka berdua yang tampak sangat kelelahan karena setelah sepulang sekolah, mereka akan pergi ke karaoke. Dan ternyata ada yang ikut juga ada yang tidak. Tapi Maki mengirim pesan ke Asanagi karena sudah berjuang keras. Setelah itu mereka mengobrol hanya dengan pesan saja hingga pulang sekolah. Maki merasa sudah lama ia tak bersantai di hari Jumat seperti biasanya. Maki melihat jadwal soal acara mereka dan tak menyangka kalau akan sepadat itu. Tapi itu tertata dengan rapi. Maki yang sedari tadi melihat laptop merasa sangat kesepian. Maki mencoba menelpon Asanagi dan tampaknya Asanagi sudah tertidur, yang membuat Maki merasa bersalah. Asanagi bertanya apakah ada masalah,
Tapi Maki hanya ingin mendengar suara Asanagi saja dan tak ada masalah yang terjadi. Tapi karena panik, Maki malah membicarakan soal pekerjaan ke Asanagi. Dan tak enak karena sudah membangunkan Asanagi yang sudah tertidur itu. Namun itu malah membuat Asanagi merasa sangat bahagia jadinya. Asanagi lalu bertanya apa lagi. Maki pun berkata kalau Asanagi bisa mampir ke rumahnya ketika bekerja seperti sebelumnya. Asanagi menggoda Maki dan berkata apakah Maki sangat kesepian tanpa Asanagi, dan menggoda Maki yang membuat Maki tersipu malu jadinya. Tapi meskipun sendirian tetap akan Maki kerjakan tugasnya, dan tolong lupakan apa yang Maki katakan barusan. Asanagi tiba-tiba berkata apakah ia perlu mendatangi Maki sekarang juga, karena Asanagi juga merasa sangat kesepian. Maki menjadi bersemangat dan berkata kalau ia akan menjemput Asanagi sekarang. Asanagi pun menunggu Maki menjemputnya, dan setelah itu mereka pergi ke rumah Maki bersama-sama. Tampak sekali Asanagi dan Maki sangat bahagia. Namun tak disangka-sangka Amami melihat mereka berdua dari kejauhan, dan sesampainya di rumah Maki, Asanagi menjadi begitu ceria dan akan mengerjakan tugasnya. Maki merasa tak nyaman sudah memaksa Asanagi datang kemari dan bisa tidur di sini jika Asanagi mau, yang membuat Asanagi kaget mendengarnya. Asanagi tak menyangka kalau Maki seberani itu, karena tak seperti sebelumnya Asanagi merasa ia akan tertidur hingga pagi kalau tidur sekarang juga. Mereka bekerja sembari memakan beberapa makanan, di mana tersisa satu pizza, dan Asanagi bertanya apakah tak masalah jika ia menghabiskannya, dan Maki tak mempermasalahkannya, yang membuat Asanagi memakannya dengan lahap. Ketika suasana sedang menyenangkan, Asanagi berkata ke Maki untuk mendengarkannya, di mana ketika saat mengambil undian sebenarnya Asanagi tak terpilih sama sekali. Maki kaget mendengarnya dan tak menyangka kalau Asanagi berbohong saat itu, dan Asanagi merasa sangat sedih dan bersalah. Tapi Maki tak akan marah soal itu. Dan mengapa Maki harus marah? Itu karena Asanagi sudah berbuat curang. Maki mengerti maksudnya juga seperti kata orang-orang, berpasangan dengan Maki pasti bernasib sial. Tapi bagi Asanagi, jika itu untuk temannya, ia akan melakukan apapun. Tapi tetap saja ia merasa bersalah. Maki menggenggam tangan Asanagi dan berkata kalau Asanagi tidaklah salah. Menjadi panitia bersama Asanagi bagi Maki sangatlah menyenangkan, dan Maki sangat berterima kasih karena saat itu sudah menolong Maki. Ketika Asanagi ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba saja bel berbunyi yang membuat Asanagi mengira ibunya Maki sudah kembali. Tapi itu tak mungkin bagi Maki jika ibunya pulang di jam sekarang, dan mencoba mengecek siapa yang ada di sana. Ketika Maki membukanya, betapa kagetnya Maki karena ada Amami berdiri di sana. Amami meminta maaf karena sudah datang di jam segini, tapi Amami bertanya dan berkata apakah Asanagi Umi ada di dalam bukan, dan cerita pun berlanjut.